Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atau saudara-saudara saya yang mau melihat video saya ini. Dan tidak lupa saya berdoa untuk kita semua, semoga kita semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau melihat video saya ini. Dan sekali lagi saya kasih tahu bahwa saya saat ini dalam keadaan lumpuh. Itu lumpuh separuh badan karena kena musibah, tertimpa buah sawit di punggung, dan sudah hampir 4 tahun. Nah, di sini saya buat video ini lagi mau bercerita atau menceritakan pengalaman saya ketika operasi. Jadi waktu operasi itu teman-teman, ada cerita yang mungkin teman-teman akan heran atau gimana ya. Jadi begini ceritanya teman. Sesudah saya operasi, itu operasi yang pertama itu. Jadi setelah sekitar 3 atau 4 hari itu, saya itu kan setelah operasi itu kan dipasang selang di daerah tempat operasi di punggung saya itu, selang pembuangan darah yang bekas-bekas operasi itu teman-teman. Jadi setelah 3 hari itu, kurang lebih 3 hari itu, kalau nggak salah itu, selang itu kan harus dicabut teman-teman, harus dicabut. Nah, ketika selang itu dicabut teman-teman, pertama itu sama perawat di rumah sakit itu. Ya, jadi begitu dicabut, dicoba beberapa kali dicabut. Rupanya selang ini nggak tahu kenapa itu lengket. Dicoba lagi berulang kali sama perawat itu, tidak bisa teman-teman. Jadi setelah sudah berusaha berapa kali perawatnya, kita juga heran, kok bisa begini, apa pemasangannya salah atau gimana selang tadi. Jadi oleh perawat tadi manggillah dokter yang mengoperasi saya hari itu. Jadi setelah dipanggil itu, datanglah dokter itu, kemudian mencoba lagi mencabut selang pembuangan bekas operasi tadi. Rupanya masih tidak bisa teman-teman. Jadi dokternya juga heran, kok bisa begini.
Biasanya 3-4 hari itu sudah operasi itu selang itu enak aja dicabut teman-teman. Tapi ini kok susah. Jadi dokter tadi menarik selangnya sekuatnya dan ternyata selangnya putus. Nah, bingung jadinya semuanya kan. Jadi pada saat itu kan ada anak saya yang menyaksikan itu, istri saya ada, ipar saya ada, pokoknya banyak lah di kamar itu yang menyaksikan bahwa selang pembuangan itu putus. Jadi salah satu keluarga bertanya sama dokternya, nah terus gimana ini dok, kok selangnya ketinggalan di dalam? Nah, bilang dokternya nanti kita operasi kembali dan kita ambil kembali selangnya. Nah, setelah beberapa hari dirawat, kebetulan juga pada bulan itu mau dekat Lebaran Haji kalau tidak salah itu. Jadi kami disuruh pulang dulu seminggu kemudian balik lagi ke rumah sakit tersebut untuk kontrol, dan ya kemauan saya atau perasaan saya mau dioperasi lagi, mau diambil selang itu. Jadi setelah 1 minggu itu kami balik di situ, tidak dioperasi teman-teman. Jadi tidak dioperasi, jadi selang itu sampai sekarang masih ada di dalam badan saya ini. Entah berapa panjangnya saya tidak tahu juga. Tapi kalau bilang dokternya waktu cabut mutus itu sekitar 10-15 cm yang ketinggalan di dalam badan saya atau di punggung. Jadi selang itu yang ketinggalan itu di punggung itu sekitar 10-15 cm. Jadi setelah saya kontrol beberapa kali itu tetap belum ada agenda yang untuk pengambilan selang itu, karena waktu operasi yang kedua itu saya kan ini 4 kali operasi. Jadi operasi kedua itu kan ke tempat saya operasi yang dulu, yang pertama yang waktu pemasangan pen yang putus ini selangnya. Operasi yang kedua itu saya kena dikupitus juga. Jadi waktu saya dirawat di rumah itu kan awal-awal dulu kan saya tidak bisa bergerak sama sekali, sakit semua badan. Jadi saya kena dikupitus, dan di kupitusnya itu 2 tempat, di bokong sama di punggung. Nah yang di punggung itu pas di ujung pen itu, jadi berlubang di situ teman-teman, berlubang. Jadi dioperasi lagi, tapi tidak ada operasinya itu pun hari itu bilangnya mau ditambal. Ini teman-teman saya juga lagi ngayun anak saya ini. Jadi ayunan dia ayun sambil bikin video juga sambil ngayun anak ini, karena istri saya tadi jalan pergi dari Brondol, jadi saya anak-anak sekolah sendirian di rumah. Jadi itulah teman-teman untuk kegiatan saya, mungkin bantu-bantu bikinkan tali dekat-dekat saya ini
supaya saya bisa mengayuh anak saya yang tidur, supaya lama tidurnya biar mamanya agak lama cari rezeki atau berondol itu. Jadi itu mungkin ya itu, sampai sekarang saya juga heran, bagaimana sih selang itu kok bisa putus di dalam itu, dan sampai sekarang pun selangnya masih di dalam itu, di dalam itu apa namanya, di tempat operasi saya itu. Ini sedikit cerita saya, teman-teman. Mudah-mudahan teman juga ya sekedar ceritalah pengalaman saya di selama saya operasi itu, karena saya, semua keluarga itu heran sampai sekarang pun selangnya masih ada. Dan apa gara-gara itu kah rasa sakit ini kok tidak bisa berhenti gitu nah. Jadi rasa sakit di operasi saya itu, tempat operasi saya itu, sampai sekarang itu saya minum obat, kalau tidak minum obat sakit sekali itu. Jadi setelah operasi yang kedua itu kan, yang tadinya bilang dokternya mau ditambal dengan daging lain, karena pen itu kan kelihatan itu nongol pennya, jadi mau ditambal, tapi ternyata hari itu tidak ditambal, cuma dijahit aja. Dan saya kira selang yang putus tadi itu diambil, teman-teman. Sekalinya ya bagaimana mau diambil, kan cuma dijahit aja, tidak dibuka lagi itu daerah pen itu. Jadi itu sampai sekarang itu selangnya masih ada di badan saya, karena operasi ketiga maupun keempat itu tidak ada agenda untuk mengambil selang itu. Jadi itu, teman-teman, sedikit cerita saya. Dan mungkin teman-teman bertanya lagi, ini kenapa saya pakai baju ini? Saya paksa aja ini tuh, karena supaya agak sopan sedikit. Dan baju ini pun di belakang itu saya belah, saya gunting biar enggak terlalu panas di belakangnya. Jadi di belakang itu enggak kena baju, di depan ini aja saya belah gunting, jadi untuk dipasang juga enak. Jadi itu, teman-teman, pokoknya saya tidak mau pakai baju apa itu, panas sekali. Dan kipas angin pun saya tidak pernah berhenti itu siang malam. Dan itu masuk angin segala macam. Jadi mungkin ini sedikit cerita saya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih dukungannya, terima kasih doanya. Saya mohon lagi doain saya, atau supaya saya bisa pulih kembali, bisa beraktivitas kembali, karena saya kasihan sama anak-anak saya. Anak-anak saya masih kecil, terutama yang perempuan yang di ayunan. Dia itu sampai sekarang itu belum tahu kalau saya lumpuh ini. Sering dia bertanya,
Bapak kenapa bangun-bangun, ayo kita mainan. Jadi saya sedih kadang-kadang, tapi saya menunjuki sedih saya itu. Saya ajak dia bermain, saya ajak dia supaya dia tertawa, supaya dia senang. Jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon dukungannya, mohon supportnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya supaya channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat video. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.